Saudara-saudara, memang berdamai dengan Allah, itu seringkali kita merasa memang saya salah apa. Minggu lalu saya sudah katakan kita semua berdosa. Berdosa itu hubungan dengan Allah. Jangan katakan engkau tidak berbuat dosa. Itu sama dengan engkau mengatakan Allah pembohong, betul? Karena nggak mungkin ada manusia yang nggak pernah berdosa, saudara. Tapi Allah itu baik. Setiap kita datang mengaku dosa kita, maka diampuni kita. Maka hari ini masih ada hubungannya dengan khotbah minggu lalu. Saya akan mengajak kita merenungkan tentang kuasa pengampunan. Jadi orang yang diampuni itu apa yang terjadi pada hidupnya. Saudara-saudara, kita akan baca Alkitab di dalam Mazmur pasal 32. Jadi hari ini saudara, saya akan ajak saudara belajar Alkitab dari Mazmur 32. Saya memilih kalau khotbah itu saudara, tidak bawa saudara lompat sana lompat sini baca ayat. Karena saya punya pemahaman saudara, sesuai dengan saya belajar, teks ayat itu harus dilihat secara utuh. Istilahnya teks dalam konteksnya dia. Karena itu saudara, saya ingin hari ini kita belajar Mazmur 32. Ya, Mazmur 32, Raja Daud, seorang raja yang sangat populer, terkenal dengan kehebatannya dalam berperang. Dia katakan begini, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, dalam Mazmur 32 ini di ayat 1 dipakai kata berbahagialah. Dan diulangi lagi di ayat yang kedua, berbahagialah. Kata bahagia ini sering kita dengar, tapi pertanyaan saya, saudara bahagia enggak? Bahagia enggak? Saya kira seandainya bahagia ini bisa dibeli, orang berani beli, saudara. Orang hanya untuk bahagia itu bisa lakukan apapun. Tujuannya supaya saya bahagia. Saudara-saudara, kemarin saya lagi nyetir kebetulan, saya setel radio, ada satu nasihat simple sih di situ. Dia katakan begini, simpelnya nasihatnya begini. Sebenarnya kalau kita mau hidup apa adanya aja, kita itu bisa tenang kok hidup ini, kita bahagia. Misalnya dia katakan kita bicara kebutuhan primer aja, sandang, pangan, papan. Ya, sandang berarti pakaian ya. Dia bilang begini, kalau hanya pakaian kan berapa sih harga pakaian? Cuma persoalannya adalah ketika kita mau beli baju harus lihat merek, kan ini jadi persoalan baru. Ketika mau beli baju harus lihat mode. Akhirnya saudara dia katakan kita membuat target akhirnya pada kebutuhan kita. Kita yang menaikkan level pada kebutuhan kita. Akhirnya apa? Begitu kita raih target A, kita buat target B. Raih target B, buat target C. Dan ini hanya membuat kita capek. Dan tanpa kita sadari itu membuat kita tidak tenang. Karena target-target yang kita buat itu kadang-kadang tidak realistis. Dia bilang, waduh saya pikir betul juga ya. Jadi intinya dia katakan begini, ada banyak orang susah, ya dia yang buat susah. Tapi hari ini saudara, kita mau coba belajar, ada satu hal yang sering terlupakan oleh kita, terabaikan oleh kita. Raja Daud mengatakan apa? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Saya kira sangat wajar seandainya kita berbuat salah pada seseorang dan kita sadar kita bersalah. Pastilah setiap ketemu orang itu kita nggak nyaman, betul nggak? Atau setiap orang ingatkan orang itu kalau kita sadar ya tentang kesalahan kita pada dia, pasti kita nggak nyaman. Nah, harusnya saudara, daripada kita tersiksa dengan ketidaknyamanan, ya kita selesaikan dengan dia, kan selesai. Kita temui dia, kita katakan saya minta maaf. Berapa hari yang lalu saya katakan gini, saya minta maaf sama kamu ya. Dan begitu dia selesai, dan begitu selesai dengan dia, mengatakan udahlah nggak apa-apa, anggap aja udah selesai. Pasti ya ada kekeliruan itu, saya juga oke, minta maaf, selesai. Akhirnya saudara, seperti itulah yang Daud katakan kalau kita berhadapan dengan Tuhan. Rasa bahagia itu terjadi
Ketika hubungan dengan Tuhan sudah dipulihkan, ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita bahagia. Bahagia. Amin, saudara? Nah, ini yang sering kita nggak sadar, saudara. Karena itu, dia katakan begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara-saudara mungkin berkata, kenapa sih tangan Tuhan menekan aku? Tuhan tidak pernah toleran dengan namanya kesalahan. Tuhan tidak pernah toleran dengan namanya dosa. Setiap kita berdosa pasti dikejar Tuhan terus. Dibuatnya kita gelisah. Dibuatnya kita nggak nyaman. Saudara-saudara, dulu saya kuliah, salah satu mata kuliah yang saya dapat itu adalah konseling klinis. Artinya apa? Saya belajar waktu diajari oleh dosen saya, dia katakan begini. Kadang ada orang nggak sadar, secara fisik dia merasa sakit. Tetapi sebenarnya sakit dia itu adalah akibat dari masalah tekanan dalam diri dia. Masalah psikis kah? Masalah kejiwaan? Stres kah? Depresi kah? Saudara, stres itu kan tingkatannya macam-macam. Tapi itu efeknya ke fisik. Nggak bisa tidur lah bawaannya. Nah, saudara-saudara, saya ketika mempelajari ini, Daud memakai istilah apa? Tulang-tulangku menjadi lesu. Jadi orang-orang yang mengalami tekanan stres itu bisa badannya sakit. Bisa rasanya kok begini, kok nggak enak, kok nggak ini, saudara. Itu sebenarnya ada masalah dalam diri dia. Dan Alkitab mengatakan Daud memakai istilah karena siang dan malam tanganmu menekan aku. Tujuan Tuhan apa? Supaya kita datang pada Tuhan dan menyelesaikannya. Tujuan Tuhan itu aja, saudara. Tujuan Tuhan supaya engkau selesaikan. Ada masalah dalam dirimu dengan aku. Saudara-saudara, segala kesalahan kita itu berhubungan dengan Tuhan. Walaupun itu dengan sesama kita. Tapi Tuhan terlibat di situ, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan kira Allah kan cuma hal yang biasa. Tetapi saudara, kalau sampai saudara merasa ada sebuah tekanan, kegelisahan, tidak damai, dan apapun itu, berarti saudara harus menyelesaikan dengan Tuhan. Jadi hidup ini, saudara, kalau kembali ke yang tadi ini, berbahagialah orang, berbahagialah manusia yang apa? Diampuni pelanggarannya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau tidak menyelesaikannya, lawan bahagia apa tadi? Ini. Letih, lesu. Tulang-tulangku jadi lesu. Bahkan lihat, sumsumku menjadi kering. Jadi tidak tertutup kemungkinan, saudara. Saudara sakit fisik, itu hanya efek dari sakit rohani, spiritual saudara. Enggak tertutup kemungkinan. Saya enggak mengatakan semuanya ya. Jadi enggak semua sakit juga artinya usur setan. Enggak juga, saudara. Enggak juga. Kenapa, saudara? Saya coba bicara sedikit aja. Saya juga pernah belajar sedikit lah tentang bagaimana membedakan, maaf, istilah orang gila di kita. Ini kan semua orang yang berpikir tidak waras kita anggap orang gila, betul enggak? Tapi penyebab orang berpikir tidak standar, tidak normal, itu kan ada 3 kemungkinan. Bisa karena sakit fisik, yaitu sarafnya terganggu. Bisa kan? Sarafnya terganggu, korslet gitu loh. Akhirnya dia kan bawaannya nggak normal. Tapi ada juga yang kedua, stres, depresi berat. Kan nggak normal juga jadinya penampilan dia, betul nggak? Orang ketawa dia nangis, orang nangis dia ketawa, kira-kira gitulah. Tapi ada yang ketiga, itu karena memang dirasuk oleh setan. Juga nggak normal bawaannya. Itu kemungkinan ada, saudara. Nantilah kapan-kapan, saudara. Waktu itu kita sih pernah mengundang tamu di sini khusus bicara masalah-masalah begitu. Ini harusnya di bulan September kita jadwalkan, tetapi tamu yang kita undang belum bisa. Nggak tahu kapan bisanya, mungkin 2025.
Enggak, hal-hal yang begitu simple, tetapi kadang-kadang oh iya ya. Karena hal seperti itu saudara, bagus sekali yang menceritakan orang-orang yang sudah keluar dari hal-hal seperti itu. Atau banyak menangani yang begitu. Tapi saya kembali saudara di sini, dosa itu menekan saudara. Dosa itu merebut kebahagiaan ternyata. Dosa itu membuat kita nggak nyaman. Sehingga Daud mengatakan, tulang-tulangku serasa kering. Jadi saudara-saudara hati-hati loh saudara. Tidak selamanya itu sakit fisik itu memang benar-benar karena ini. Saudara memakan obat apapun saudara, paling penenang dikasih. Untuk apa saudara? Kan bagus di konseling aja. Didoakan aja. Bawa sama Tuhan aja. Pasti ini yang Tuhan mau. Nah, akhirnya dia katakan apa? Solusinya apa saudara? Baca baik-baik. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini bedanya manusia dengan Tuhan. Kalau kepada manusia kita mengaku dosa kita, kesalahan kita, malah dia ngamuk sama kita. Benar saudara-saudara? Ini yang membuat suami istri itu nggak mau saling ngaku. Karena kalau ngaku malah dihajar. Bukan diampuni, tapi malah dihakimi. Gimana saudara? Ada yang punya pengalaman? Enggak, karena saya pernah mendengar seperti itu. Tujuan ngaku kan supaya selesai. Tapi begitu ngaku, waduh, malah jadi berantakan. Nah itu bedanya dengan Tuhan. Kalau Tuhan enggak saudara. Kalau ngaku diampuni. Enggak dihakimi. Apalagi enggak ceritakan sama orang. Tapi kalau pada manusia kita mengaku, nah kan datang dia akan ngaku kan. Nah coba lihat, langsung sudah divideoin. Langsung dibeberin. Lihat, ini buktinya, dia ngaku salah. Tuhan gak begitu. Karena itu saudara, dengan Tuhan paling enak mengaku. Amin saudara. Bisa sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Daud mengatakan apa? Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dosaku kuberitahukan padamu. Saudara-saudara, kalau kita bicara berdamai, minggu lalu saya sudah bicara berdamai dengan Allah, tapi bisa juga berdamai dengan orang lain. Dan yang paling sering kita abaikan berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah selesaikan dengan Tuhan, selesai saudara. Mungkin saudara kata, tapi dengan sesama saya, ya tunggu aja. Tapi setidaknya kita sudah mengatakan, aku sudah mengaku pada Tuhan. Aku sudah beritahukan pada Tuhan segala kesalahanku. Ini yang Daud katakan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau apa? Mengampuni kesalahan karena dosaku. Bukan menghukum, tapi mengampuni saudara. Itu Tuhan. Jadi kalau dosa diampuni, ini saya katakan di tema khotbah hari ini, kuasa pengampunan itu mengembalikan kepada kita damai sejahtera. Mengganti dengan kebahagiaan. Kenapa masalah sudah diselesaikan? Setidaknya saudara kita belajar hari ini. Dia katakan lagi, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Mengaku kepadamu. Menceritakan semua kesalahannya kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, maksudnya apa ini selagi engkau dapat ditemui? Saya mau sampaikan dalam hal yang simple aja saudara, gini. Ketika saudara berbuat salah, dan masih ada yang mengingatkan saudara, mungkin nurani saudara. Atau orang ingatkan saudara, saudara masih bersyukur. Berarti Tuhan masih pakai orang itu ingatkan saudara. Tuhan masih pakai nurani saudara mengingatkan saudara. Sehingga ada rasa bersalah, ada rasa sedih. Tapi saudara ingat, kalau berulang-ulang nurani saudara mengingatkan saudara, Roh Tuhan yang dalam diri saudara ingatkan saudara nggak peduli, lama-lama itu hati jadi keras. Sehingga akhirnya saudara nggak lagi merasa bersalah walaupun melakukan kesalahan. Nggak merasa berdosa walaupun berbuat dosa. Itu hati-hati.
Disinilah perasaan kita kayaknya Tuhan udah jauh dari kita. Mau teriak juga sama Tuhan, Tuhan katakan saya nggak peduli sama kamu. Berapa kali saya ingatkan kamu nggak mau tahu kan? Nah dia pakai istilah di sini apa? Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak akan melandanya, dipakai istilah. Jadi kalau orang sudah berdoa kepada Tuhan, mengaku kesalahan pada Tuhan, kalaupun terjadi seperti banjir besar, tidak akan melandanya. Artinya apa? Orang sudah mengaku ada bencana apapun, engkau akan diluputkan Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita bicara tentang kuasa pengampunan, ada 3 hal hari ini yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, yang dialami oleh Daud. Yang pertama adalah Tuhan menjaga. Perhatikan ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau apa? Menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jadi tadi banjir besar datang, aku luput dan bersorak. Karena apa? Kalau orang udah selesai dengan Tuhan, udah ngaku kesalahan pada Tuhan, Tuhan bukannya menghukum, malah menjaga. Enak nggak saudara? Karena itu kalau dikatakan berbahagialah orang, gimana nggak bahagia dijaga Tuhan? Kemanapun engkau melangkah dijaga Tuhan. Alkitab mengatakan begini saudara, kita nggak pernah tahu. Bisa saja saat ini kita duduk di sini, tapi ada orang sedang merancang yang jahat untuk kita. Bisa saja, saya nggak katakan pasti. Bisa saja. Bukan karena kita jahat sama dia, bukan. Tapi nggak tahu apa tujuannya. Tapi mungkin dia berpikir supaya kita susah. Bisa saja terjadi saudara. Karena berbagai motif. Tetapi Alkitab mengatakan, kalau kita sudah selesai dengan Tuhan, menceritakan semua dengan Tuhan, diampuni oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Tuhan menjaga saudara. Tuhan menjaga. Sekali lagi Tuhan menjaga engkau. Amin saudara. Bukankah ini yang kita mau saudara? Tuhan menjaga kita. Saya ingat dulu waktu saya masih pemuda begitulah, saya punya teman di Medan ini. Dia waktu itu kakaknya pindah tugas dari Medan ke Surabaya. Kemudian dia bantu-bantu kakaknya ke Surabaya, dia ikut ke Surabaya. Jadi waktu pulang dari Surabaya, dia naik bus ke Jakarta. Ini sudah puluhan tahun yang lalu lah, maklum waktu itu saya masih anak muda. Saya sudah menikah 30 tahun, berarti lebih 30 tahun yang lalu. Dia cerita, sekitar jam 2:30 pagi, itu kan Surabaya, kalau ke Jakarta naik bus itu kan, kalau berangkat jam 4 sore misalnya sampai jam 6 pagi, kan gitu. Cukup lama sih, naik bus zaman dulu, belum ada tol zaman dulu. Dia bilang nggak tahu kenapa jam 2:30 saya terbangun dan saya nggak bisa tidur lagi. Saya coba tidur, semua orang sementara tidur, tapi saya nggak bisa tidur, dia bilang. Akhirnya, karena saya nggak bisa tidur, dia bilang, ya udah, saya anggap aja nikmati pemandangan. Kebetulan dia bilang, saya duduk pas di belakang sopir. Akhirnya saya duduk tegak, saya lihat. Ternyata persis di salah satu kota di Jawa Tengah, ini mungkin supir ngantuk, pas di jembatan, ini supir nabrak itu pagar jembatan, dan akhirnya bus kami terjun bebas ke jurang, ke sungai, dia bilang. Nah karena saya posisi sadar, dan dia juga seorang yang suka olahraga, dia langsung bergantung pada bus itu, jadi itu busnya guling-guling, bergantung, akhirnya begitu bus sampai di dasar, dia bisa berdiri tegak, dan dia mulai keluar. Akhirnya dia coba bantu selamatkan orang di situ. Masyarakat mulai pada datang, orang tanya, kamu siapa? Dia bilang, saya penumpang bus. Gak mungkin kok kamu gak celaka. Gak mungkin. Dia cerita sama saya begini, Tuhan bangunkan saya malam itu, karena Tuhan tahu akan ada kejadian. Seandainya saya ikut tertidur, saya jadi korban seperti yang lain. Itu cara Tuhan menjaga, saudara. Cara Tuhan menjaga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak cara Tuhan menjaga kita. Karena kita nggak tahu, Alkitab mengatakan, kita nggak pernah tahu malapetaka apa yang akan menimpa kita. Tapi saudara-saudara lihat,
Kalau kita nggak ada masalah dengan Tuhan, dosa diselesaikan dengan Tuhan, Tuhan jaga kita. Karena apa? Kita istimewa bagi Dia. Kita istimewa bagi Dia, kita anaknya Dia. Yang kedua, Tuhan menunjukkan jalan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini yang berkata siapa? Tuhan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saya ambil menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Saudara, memang hari-hari ini kita gampang mau cari jalan pakai Google Maps. Tapi itu pun berapa kali kita disesatkan. Betul saudara. Saya pernah satu ketika saudara, saya ada acara di Kaban Jahe. Saya nginap di sana, besok paginya jam 10 saya ada pimpin Natal di Batubara. Saya coba cek di Google Maps, 2,5 jam sampai. Jadi saya santai. Saya nggak pakai logika gimana ceritanya. Dalam hati saya, pasti ada jalan pintas. Ini Google Maps pintar sekali. Akhirnya saya memilih berangkat jam 7 pagi. Karena acara jam 10, saya pikir masih ada 3 jam. Ternyata saya disesatkan ke satu kampung namanya Batubara di pedalaman Simalungun. Tersesatlah saya di pedalaman Simalungun, Batubara. Dia katakan, Anda sudah tiba. Tiba apa? Saya cek lagi ke Kabupaten Batubara, 2,5 jam lagi perjalanan. Akhirnya saya terlambat, saudara, 11:30 baru sampai. Nah ini. Tapi kalau Tuhan tunjuk jalan nggak pernah keliru, saudara. Amin, saudara. Bukan berarti Tuhan, aku mau jalan ke sana tutup mata sampai ya. Bukan itu maksudnya saudara. Saudara mau buka usaha apapun, Tuhan kasih jalan. Saudara mau buat apapun, Tuhan kasih tahu, ini lo buat, ini lo buat, ini lo buat. Amin, saudara. Lihat, Ia menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ia kasih tahu. Disinilah yang dikatakan Mazmur 1, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tunjukkan jalan. Itu kalau kita sudah berdamai dengan Allah. Kalau kita sudah mengaku semuanya dengan Allah. Kita jadi istimewa bagi Allah. Tuhan menunjukkan jalannya. Yang ketiga, saudara, lihat. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan apa? Dikelilinginya dengan kasih setia. Dikelilinginya dengan kasih setia. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, ada kasih setia Tuhan di sana. Ada Tuhan yang setia menolong kita. Ada Tuhan yang penuh kasih. Artinya apa? Apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan siapkan di situ. Tuhan siapkan kapanpun kita butuh. Karena kita punya Tuhan yang penuh kasih setia. Saudara-saudara, mari kita pahami 3 hal inilah. Kalau kita bicara kuasa pengampunan, 3 hal ini menjadi milik kita. Karena itu jangan sungkan kepada Tuhan, saudara. Begitu saudara merasa roh Tuhan mengingatkan saudara untuk sesuatu yang salah, katakan, Tuhan ampuni aku. Amin, saudara. Saya sering katakan begini, kenapa Alkitab mengatakan masalah hari ini selesaikan hari ini. Jangan bawa hari esok, saudara. Karena hari esok punya kesusahan sendiri, punya PR sendiri. Jadi jangan PR hari ini bawa sampai besok, saudara. Numpuk nanti. Selesaikan hari ini. Sebelum engkau tidur katakan, Tuhan aku punya pergumulan. Biarlah pergumulan jangan terbawa sampai hari esok. Karena hari esok akan ada hal yang baru dari Tuhan. Amin, saudara. Karena itu kasih setia Tuhan menyertai saudara. Sekali lagi saudara, saya ingin, sebab saya tahu saudara agak-agak suka lupa kayak tadi. Saya nggak mau banyak-banyak, cukup 3 ini jasa saudara. Cukup 3 ini, bahwa kuasa pengampunan adalah yang pertama apa? Tuhan menjaga. Amin, saudara. Yang kedua apa? Menunjukkan jalan. Yang ketiga apa? Dikelilingi setia. Bisa berkata amin? Tuhan Yesus memberkati.